Kami butuh negara adil. Kami hidup negara adil. Sekarang kelihatan ya siapa yang butuh MBG. Yang jelas yang butuh MBG itu bukan siswa. Sekarang jelas ya, ketika SPPG ditutup, terus dana tidak cair. Sekarang kita tahu siapa yang paling kelaparan di sini. Dan dari sini kita tahu ketika SPPG itu ditutup, siapa yang paling dirugikan di sini? Yang paling dirugikan tentu bukan siswa, ya, bukan orang tua siswa. Yang paling dirugikan adalah mereka-mereka yang cari keuntungan dari program ini, ya. Anak-anak sekolah masih makan, tentunya tidak ada yang kelaparan. Orang tua siswa masih bisa kasih makan 3 kali sehari. Nah, sekarang yang paling kelaparan siapa? Yang paling kelaparan adalah orang-orang yang ambil keuntungan atau berbisnis dari program ini. Dan jujur aja, saya sangat menikmati pertunjukan ini. Saya sangat menikmati berita-berita yang isinya adalah para pemilik SPPG merugi ratusan juta bahkan puluhan miliar. Saya sangat menikmati pertunjukan para pemilik SPPG yang marah-marah karena dananya tidak cair. Karena empati saya benar-benar sudah mati terhadap mereka. Mati total. Jadi ketika mereka dirugikan, ya anggap saja ini adalah karma yang dibayar kontan. Ketika puluhan ribu siswa keracunan, apakah SPPG peduli? Tetap aja joget-joget. Apakah ketika guru dibayar dengan angka yang sangat mengenaskan, jauh di bawah para pencuci ompreng, apakah para pemilik SPPG atau karyawannya peduli? Sama sekali tidak ada yang peduli. Malah postingan-postingan orang-orang yang terlibat di MBG itu postingannya sangat mengejek gaji guru, bahkan menyebut kalau SPPG ditutup, siapa yang kasih makan anak kalian? Najis, bisa-bisanya kayak gini. Nah, sekarang ketika SPPG ditutup, kalian bayar cicilan motor dari mana? Mampus, makan tuh. Ternyata saat program makan bergizi gratis mau dihentikan sementara karena libur sekolah, yang teriak paling kenceng bukan anak-anak penerima bantuan, tetapi para pengusaha. Benar kata netizen, selama ini anak-anak di sekolah sebenarnya tidak kelaparan, karena tanpa MBG pun mereka masih bisa makan di rumah. Tapi yang panik justru para pengusaha yang sedang menikmati gurihnya bisnis MBG. Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI langsung meradang. Mereka tegas menolak moratorium dari Badan Gizi Nasional. Alasannya, tiba-tiba saja mereka mendadak peduli pada nasib balita dan anak-anak daerah 3T yang tidak ikut kalender libur sekolah. Mereka juga cemas dengan nasib UMKM dan pekerja dapur yang rantai pasokannya terputus. Bahkan para pengusaha ini mengancam akan menggugat pemerintah ke PT UN. Pertanyaannya, mereka ini menggugat demi gizi anak bangsa atau demi omset yang mendadak mepet? Sebelumnya, BGN sudah mengeluarkan surat edaran resmi mulai tanggal 22 Juni sampai 13 Juli 2026, distribusi MBG akan diliburkan selama 18 hari. Kenapa? Jelas demi efisiensi anggaran negara. Logikanya sederhana, sekolahnya libur, makanan gratisnya juga ikut libur. BGN menerapkan prinsip yang sangat tegas, tidak ada produksi makanan berarti tidak ada pencairan insentif harian untuk dapur maupun yayasan. BGN menegaskan bahwa uang negara harus dikelola dengan bijak demi tujuan utama program, bukan sekedar menyenangkan atau mengakomodasi kepentingan kemitraan bisnis tertentu. Lagi pula, menurut BGN, momen libur sekolah ini akan dipakai berbenah. Mereka ingin melakukan standarisasi tata kelola operasional di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi agar program ini semakin matang ke depannya. Heboh terungkap di beberapa media, ternyata selama ini kepala BGN yang lama yang sudah ditangkap ya oleh kejaksaan itu memberikan perlakuan khusus perpajakan sehubungan dengan insentif harian yang diterima oleh SPPG terkait dengan pengelolaan makan bergizi gratis atau MBG. Kok bisa ya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini.
Ya, di beberapa media dikutip sehubungan dengan informasi dari Dirjen Pajak Pak Bimo Wijayanto yang mengidentifikasi terdapat kekeliruan ya tata kelola sehubungan dengan penegasan perpajakan. Jadi Kepala BGN ini membuat surat edaran sendiri yang diberikan kepada Yayasan SPPG bahwa insentif yang diterima waktu itu kan masih 6 juta per hari ya. Itu katanya masuknya hibah. Nah ini kan kesalahan dan sudah disampaikan oleh Dirjen Pajak bahwa itu keliru. Kenapa? Harusnya insentif itu ya masuknya ketambahan kemampuan ekonomis. Masuk sebagai penghasilan kena pajak. Dan dipersamakan dengan wajib pajak badan pada umumnya gitu loh. Tidak ada perlakuan khusus. Lebih lanjut, Yayasan SPPG ini kan bukan Yayasan Pendidikan Sosial Keagamaan. Sehingga tidak terdapat perlakuan bahwa sisa lebihnya bukan objek pajak. Nah ini ternyata diungkapkan sehingga kalau dilihat akan ada potensi penerimaan negara yang hilang akibat kesalahan dalam penerapan surat edaran yang diterbitkan oleh Kepala BGN yang lama. Bagaimana pendapat Anda? Share konten ini ke rekan-rekan Anda ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merespon dari aspirasi mahasiswa, DPRD Kota Malang sepakat stop MBG. Dengan demikian, Kota Malang menjadi pionir atau kota pertama di Indonesia yang hentikan program MBG. Jangan sampai di negara ini politik rente mengalahkan kajian akademik. Itu yang kami sesalkan. Karena dari awal kajian akademiknya nggak kuat, pilotingnya nggak ada, hantam saja kiri kanan depan belakang, dan sekarang setelah 1,5 tahun, lumbung padi sudah terbakar. Yang nyinyir biar. Seriusan nih, semaksa itu pengen jadi presiden sampai 2 kali kalah nyapres, 1 kali kalah jadi cawapres, masih nyapres lagi, sampai rela merusak konstitusi, melanggar konstitusi, merubah konstitusi agar bisa bergandengan dengan bocah plenger, agar bisa menang pemilu. Sekalinya menang pemilu, sekalinya jadi presiden, alah tone deaf, budek. Ketika dikritik bukan introspeksi diri, bukan ngacak memperbaiki, alah malah nyenye-nyenye. Lu bayangin, presiden nyenye-nyenye, lu bayangin nyenye-nyenye. Ketika program andalan dia dikorupsi, ketika ekonomi negara lagi nggak baik-baik aja, ketika rupiah anjlok, saham anjlok, IHSG anjlok, utang pemerintah naik, jatuh tempo pula, dana asing ramai keluar dari Indonesia di era pemerintahan Prabowo yang baru 1,5 tahun, TNI Polri masuk ranah sipil, menjabat jabatan sipil, mengurus yang seharusnya tidak diurus, ikut campur di hal yang tidak sesuai kompetensi mereka. Dia masih bisa loh nyenye-nyenye. Yang pengen saya tanyain, dia itu jadi presiden tujuan utamanya apa sih? Biar nyenye-nyenyenya bisa dilihat seluruh rakyat Indonesia. Wah.